Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 496. Jelita, saya bersedia menjadi istri kedua. Pertanyaan Jelita membuat seluruh tubuh Adinata gemetar dan dia merasa sangat sensitif. Sialan, Jelita, perempuan jalang ini, benar-benar mengucapkan kata-kata ambigu seperti itu untuk merangsangku, bahkan di depan istriku. Faktanya, apa yang dikatakan Jelita barusan disebut, Tuan, bagi Adinata sebelumnya. Itu terjadi setelah keduanya menikah lagi dan memainkan permainan tuan pelayan di Aurous Halls Villa. Jelita mengatakan ini hanya untuk mengingatkan Adinata akan saat-saat indah di antara mereka berdua. Anastasia memang luar biasa cantik, tapi dia mungkin tidak memiliki selera yang sama dengan Jelita. Wanita baik lebih pantas dicintai dibandingkan wanita jahat dari segi karakter. Namun, ada beberapa hal, beberapa daya tarik, yang membuat wanita jahat jauh lebih baik daripada wanita baik, dan mereka lebih tahu cara membuat pria bahagia. Adinata sangat malu, tapi dia tidak bisa menyalahkan Jelita karena merayunya, karena tidak ada yang salah dengan kalimat itu sendiri. Karena Jelita adalah pelayan keluarga Brahma, maka Adinata adalah tuannya, banyak pelayan memanggilnya demikian, dan tidak ada yang salah dengan itu. Terlebih lagi, bahkan Anastasia dan yang lainnya tidak mendengar ada yang salah dengan kalimat ini. Oleh karena itu, Adinata menjawab dengan canggung, "Ya, tidak apa-apa." Kaki Jelita menyatu, dan dia membungkuk dengan hormat di depan Adinata. Dia terus bertanya dengan hati-hati seperti seorang pelayan, "Tuan, apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan untuk Anda?" Adinata tidak tahan Jelita memanggilnya Tuan sepanjang waktu. Ini terlalu imajinatif. Bukan karena Adinata tidak memiliki konsentrasi yang cukup, atau karena Adinata telah memaafkannya. Hanya saja kenangan akan masa lalu terlalu mendalam. Adinata berkata, "Tidak, Jelita, jangan tinggal di sini lagi, kembali ke kamar dan jaga anak itu." Jelita berkata dengan hormat, "Terima kasih, Guru." Melihat Jelita pergi, Anastasia bertanya dengan suara rendah, "Suamiku, apakah kamu merasa kasihan pada mantan istrimu ketika kamu melihatnya menyajikan hidangan untuk kami, jadi kamu membiarkannya pergi?" Tampaknya Anastasia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi pelacur, jadi mengapa Adinata merasa kasihan pada Jelita? Melihat Jelita yang selalu menyendiri menyajikan hidangan sebagai pelayan, Adinata merasa sudah terlambat untuk menikmatinya. Adinata tidak bisa memberitahu Anastasia situasi sebenarnya agar tidak membuatnya cemburu, jadi dia berkata, "Yah, bagaimanapun juga, kita adalah suami dan istri." Segera, Anastasia selesai makan. Dia tidak minum setetes pun anggur saat makan. Kemarin, dia mabuk di hari pertama dan bahkan menyanyikan sebuah lagu untuk pertama kalinya, membuatnya memutuskan untuk berhenti minum. Namun, Adinata, keluarganya, dan Mingse Sakti sedang minum. Anastasia bangkit dan pergi setelah makan, dia ingin bertemu dengan putra Adinata dan Jelita. Karena anak ini milik Adinata, Anastasia juga harus mengambil tanggung jawab menjadi ibu tiri. Dia datang ke kamar pembantu tempat Jelita berada. Kamar pembantu itu kecil, tapi didekorasi dengan baik. Bang-bang, Anastasia datang ke pintu, pintunya terbuka, tapi Anastasia masih mengetuk 2 kali. Jelita, yang sedang membujuk anak itu, melihat Anastasia dan langsung berkata, "Nona San-san." Jelita tidak ingin memanggil Anastasia seperti ini. Dia ingin sejajar dengan Anastasia, tapi sekarang, dia hanyalah seorang pelayan, dan Anastasia adalah tuannya. Anastasia berkata dengan cepat, "Nona Wibisana, Anda tidak perlu memanggil saya seperti itu, panggil saja saya dengan nama saya." Jelita bertanya, "Nona Su, mengapa Anda datang menemui saya?" Anastasia menunjuk ke anak yang terbaring di tempat tidur, "Saya ingin melihat anak Anda dan Adinata." Anastasia menghampiri dan memandangi bayi itu dengan senyuman di wajahnya, dia tidak memusuhi dia karena dia adalah anak dari wanita lain. Masih membujuknya. Jelita menyaksikan Anastasia membujuk anaknya dan berpikir, "Saya tidak menyangka wanita ini, Anastasia, begitu murah hati, baik hati, dan sopan. Saya seharusnya tidak memperlakukannya sebagai musuh." Sejak bertemu Anastasia, Jelita memperlakukan Anastasia sebagai saingan cintanya dan selalu membandingkan dirinya dengan Anastasia. Namun kini, hubungan dan pernikahan Anastasia dan Adinata sangat stabil, hampir mustahil bagi Jelita, seorang wanita selingkuh, untuk merebut Adinata dari Anastasia. Jelita tiba-tiba menatap Anastasia dengan memohon dan berkata, "Saudari Anastasia, bolehkah saya menanyakan sesuatu padamu?"
Anastasia sedikit terkejut, jika terjadi sesuatu, katakan saja padaku. Jelita berkata, Saudari Anastasia, kamu juga tahu bahwa saya telah menikah dengan Adinata selama 3 tahun. Ketika saya masih kuliah, saya menikah dengannya. Dia adalah pria yang paling saya cintai dalam hidup saya. Tanpa dia, saya akan melakukannya mati. Aku tidak berani memohon padamu untuk memberikan Adinata kepadaku. Aku seperti malaikat yang melakukan kesalahan, dan aku tidak pantas memiliki Adinata sendirian lagi. Saya harap Anda setuju untuk membiarkan saya menjadi istri kedua Adinata. Anastasia tercengang. Jelita yang selama ini selalu menyendiri dan menyendiri, ternyata bersedia menjadi istri kedua. Anda tahu, meskipun seorang pria berlatar belakang keluarga sakti mulin meminta Jelita menjadi istri keduanya, dia tidak akan peduli. Dengan kondisi Jelita, sangat mudah menemukan pria kaya dan tampan sebagai istrinya. Terlihat dia memang telah melakukan banyak pengorbanan demi mendapatkan Adinata lagi. Namun, Anastasia menolak dengan tegas. Maaf, Nona Wibisana, saya tidak setuju. Apa? Jelita tidak menyangka Anastasia akan menolaknya begitu cepat. Jelita berkata dengan marah, Anastasia, apakah kamu ingin mendominasi Adinata sendirian? Dengan latar belakang keluarga Adinata dan kondisinya, tidak mungkin dia hanya memiliki satu istri dalam hidupnya. Ayah Adinata punya istri lebih dari satu. Bukankah ayahmu juga punya 2 istri? Mengapa kamu tidak bisa menerima bahwa kamu dan aku berbagi suami yang sama? Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menghormati kamu sebagai bos dan menghormati kamu sebagai saudara perempuan. Bolehkah dia tinggal bersamamu 4 hari dan aku selama 3 hari dalam seminggu? Jika tidak berhasil, aku bisa melakukannya 5 hari untukmu dan 2 hari untukku. Jelita sebenarnya memikirkan bagaimana kedua istri ini harus mengalokasikan waktu Adinata selama seminggu. Namun, Anastasia berkata, saya benar-benar ingin bersama Adinata selama sisa hidup saya, tanpa wanita lain mengganggu saya. Karena dalam hidup ini, aku hanya akan mencintai Adinata sebagai seorang laki-laki. Jelita segera berdiri dengan marah. Kamu sangat egois. Bagaimana kamu bisa memonopoli pria luar biasa seperti Adinata? Jika aku masih menjadi istri Adinata sekarang, dia akan memintamu menjadi istri keduanya atau mencari istri ketiga. Aku akan setuju, selama dia bahagia. Anastasia berhenti dan melanjutkan, tetapi saya juga tahu bahwa Adinata tidak mungkin seperti saya dan hanya mencintai saya sebagai seorang wanita. Jadi, aku sebenarnya bisa menerima dia menikahi istri keduanya. Jelita langsung gembira, segera meraih tangan Anastasia, dan dengan gembira mencium sisi wajah Anastasia. Wajah 2 wanita cantik tak tertandingi di negara Tiongkok itu saling menempel. Mereka adalah 2 kebanggaan yang tiada tara. Terima kasih, Saudari Muking. Jelita sangat bahagia karena dia mengira Anastasia telah menyetujui dia menjadi istri kedua. Namun, Anastasia berkata, Nona Wibisana, Anda salah paham. Saya setuju Adinata menikahi istri keduanya, tetapi saya tidak setuju dia menikahi Anda. Siapa lagi yang bisa dia nikahi jika dia tidak menikah denganku? Jelita bertanya dengan heran. Anastasia perlahan menyebutkan sebuah nama, Cynthia Yandra. Bab 497. Sesuatu terjadi pada ibu mertuaku. Di kamar pelayan, ada 2 wanita tercantik di Tiongkok, satu mengenakan seragam pelayan dan yang lainnya mengenakan gaun merah mulia. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita cantik surgawi ini melakukan komunikasi yang begitu mendalam. Orang berpenampilan menarik bangga pada dirinya sendiri dan jarang bersedia mengambil inisiatif untuk melakukan percakapan mendalam dengan orang lain. Anastasia berkata, saya hanya dapat menerima bahwa Sister Cynthia dan saya akan berbagi suami yang sama. Nona Wibisana, saya tidak setuju. Saat kamu bersama Adinata, kamu mengkhianatinya lebih dari sekali. Jika kamu bersama Adinata lagi, aku khawatir kamu akan melakukan hal seperti ini untuk menyakitinya lagi. Jelita membalas, jika kakakmu tidak datang untuk mengancamku dan berhubungan SKS denganku untuk membalaskan dendammu, apakah aku akan selingkuh? Aku melakukan sesuatu yang menyedihkan Adinata, dan kamu juga bertanggung jawab. Aku bahkan bertanya-tanya apakah kamu meminta kakakmu melakukan ini agar aku bisa melahirkan anak dari laki-laki lain. Dalam hal ini, Adinata akan meninggalkanku dan kamu akan memiliki kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Anastasia dengan cepat membela, saya tidak meminta Emyulin melakukan ini. Jelita, bahkan tanpa Manson, kamu masih selingkuh dari Chakrafat dan Yuze Ain satu demi satu. Jelita membela, Chakrafat bersikap impulsif di pihak saya saat itu, dan setelah Adinata mengetahuinya, dia sudah memaafkan saya. Setelah kami menikah lagi, saya tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianatinya. Selama pernikahan kami, saya tidak pernah melakukan apapun dengan Yuze Ains. Anastasia berkata, kamu tahu sendiri apakah kamu pernah melakukan ini sebelumnya. Bagaimanapun, aku tidak setuju kamu menjadi kamar tidur kedua. Ketika kamu menemukan Sister Cynthia, kamu dapat mendiskusikannya dengan Sister Cynthia dan melihat apakah dia akan membiarkanmu menjadi kamar tidur ketiga. Setelah mengatakan itu, Anastasia berbalik dan pergi. Awalnya saya ingin memiliki hubungan yang baik dengan putra Adinata,
Tetapi saya tidak menyangka Jelita akan membuat permintaan yang berlebihan. Jelita menangis dalam kesedihan, Anda membiarkan saya menjadi istri ketiga. Mengapa Anda dan Cynthia Yandra memperlakukan saya seperti ini? Saya istri pertama Adinata. Saya harus menjadi bos, dan Anda harus menjadi istri kedua. 3 kamar tidur. Anastasia, jangan berpikir kamu cantik atau luar biasa. Dia ku beritahu, jika aku tidak selingkuh, Adinata bahkan tidak akan melihatmu lagi. Kamu tidak akan punya kesempatan. Jelita berteriak histeris melihat sosok Anastasia yang mundur. Anastasia, sebaliknya, memiliki pendidikan yang baik dan tidak akan bertengkar dengan Jelita sama sekali. Hanya pecundang yang melakukan hal seperti itu. Jam 4 pagi, Kasino Crockfords. Beberapa wanita Tionghoa masih bermain bakarat dengan penuh minat, dan banyak penonton berkumpul di sekitar mereka. Wow, Charlister, kamu menang lagi. Keberuntunganmu sangat bagus hari ini. Charlister, kita telah bermain sepanjang malam, dan penghasilanmu hampir cukup. Mengapa tidak kembali ke kamarmu dan tidur? Charlister berjudi dari sore hingga jam 4 pagi, hanya menggunakan kurang dari 1 juta pound, dan menghasilkan 5 juta pound, hampir 50 juta yuan. Charlister tersenyum lebar, hahaha, saya menghasilkan 50 juta dalam 1 malam. Saya mendapatkan kembali semua kerugian saya sebelumnya sekaligus. Saya akan menelepon suami saya dan memberitahu dia kabar baik. Charlister menelepon Mingse Sakti, tetapi Mingse Sakti tidak menjawab. Oh, ini sudah jam 4 pagi, suamimu sudah tidur lebih awal. Charlister mendengus dan pergi untuk menebus bonus itu dengan senang hati. Setelah itu, beberapa orang meninggalkan kasino dengan gembira. Namun, begitu dia keluar, beberapa pemuda bergegas dan menodongkan pistol ke kepala Charlister. Jangan bergerak, masuk ke dalam mobil. Charlister tiba-tiba merasa tidak enak. Itu semua karena dia terlalu mencolok dan dia terus berjudi dan menolak untuk pergi. Semua orang di kasino tahu bahwa dia menghasilkan banyak uang dalam 1 malam. Ini pasti menarik perhatian orang jahat, jadi datang dan rampok dia. Charlister dengan cepat berkata dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah, jangan tembak, kamu ingin uang, saya bisa memberikannya kepadamu. Pria bersenjata itu berkata dengan garang, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Jika kamu tidak ingin mati, masuk saja ke dalam mobil. Tidak. Beberapa wanita kaya sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dengan cepat. Charlister juga sedikit takut dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda, kami bukan turis Tiongkok biasa. Kami juga sangat berkuasa di Inggris. Jangan lakukan apapun terhadap kami. Ketika perampok mendengar ini, dia gembira. Oh, apakah kamu dari geng Cina? Charlister berkata, saya mertua dari keluarga Brahma. Menantu laki-laki saya adalah Adinata. Dia adalah orang yang menaiki kereta emas kemarin. Perampok itu tertegun sejenak. Apa itu keluarga Brahma? Kereta emas? Kedengarannya sangat kaya. Bagus, jadi aku bisa menggunakanmu sebagai sandera dan memberinya pukulan besar. Hahaha, kamu orang Tionghoa paling menghargai ikatan kekeluargaan dan juga paling takut mati. Aku paling suka merampokmu orang Tionghoa. Haha. Bawa mereka ke dalam mobil. Setengah jam kemudian, Anastasia, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun oleh dering ponselnya. Anastasia membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah panggilan ibunya. Dia menjawab panggilan itu dengan bingung. Bu, kenapa kamu terlambat? Jangan beritahu aku berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Aku tidak tertarik, kata Su Anastasia. Di sisi lain, Charlister berkata dengan suara menangis, putriku, ibuku telah diculik. Biarkan Adinata datang dan selamatkan aku. Apa? Anastasia tiba-tiba terbangun dan segera duduk. Gerakan besar ini juga membangunkan Adinata di sampingnya. Adinata menepuk bahu Anastasia dan bertanya, ada apa? Ibuku diculik. Wajah Anastasia menjadi pucat. Nyalakan speaker ponsel. Adinata mengingatkan. Aku tidak lagi melihat suara Charlister di telepon, melainkan suara seorang pria. Kamu berbicara bahasa Inggris? Adinata Yonging menjawab, siapa kamu? Pria itu tersenyum dan berkata, apakah kamu anak laki-laki bernama Brahma? Kudengar kamu adalah menantu dari wanita cantik itu? Haha, kamu ibu mertua yang bodoh, dan kamu mengancam kami dengan mengatakan bahwa kamu sangat berkuasa di sini. Biarkan kami melepaskannya, atau kamu akan membuat hidup kami lebih buruk daripada kematian. Kamu, anak Tionghoa rendahan, cukup pandai menyombongkan diri. Keluarga Brahma adalah keluarga rahasia, dan bahkan di Inggris, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Apa yang kamu inginkan? Adinata bertanya dengan tenang tanpa marah. Yang terpenting saat ini adalah menjamin keselamatan ibu mertua. Selama ibu mertua dibawa kembali dengan selamat, perampok cilik ini akan mudah dibersihkan. Pria itu berkata, saya dengar kamu sangat kaya, jadi bawalah 10 juta pound dan datang ke sini untuk menebus ibu mertuamu. Adinata langsung setuju, oke, 10 juta pound tidak masalah. Di mana alamatnya?
Setelah mengetahui alamatnya, Adinata segera turun dari tempat tidur bersama Anastasia dan berganti pakaian. Anastasia terus menangis gugup, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada ibunya. Adinata memeluk Anastasia dan menghiburnya, "Anastasia, jangan takut, mereka pasti mengira ibu itu kaya, jadi itu sebabnya mereka memutuskan untuk melepaskannya. Selama kita memberinya uang, mereka pasti akan membiarkannya dia pergi. Saya akan meminta butler Leon menyiapkan uangnya." Anastasia merasa sedikit malu, "Maaf, suamiku, karena memintamu mengeluarkan begitu banyak uang. 10 juta pound setara dengan 100 juta yuan, yang bukan jumlah yang kecil." Adinata tersenyum, mereka mungkin mendapatkan uang, tetapi mereka pasti tidak punya kehidupan untuk dibelanjakan. Bab 498. Harimau Putih mengambil tindakan. Inggris adalah wilayah Adinata, dan seseorang berani menculik ibu mertuanya, sungguh menyia-nyiakan hidup. Adinata membawa Anastasia ke ruang tamu dan memanggil butler Leon dan memintanya menyiapkan uang tunai 10 juta pound. Bagi banyak orang kaya, aset hanya bersifat dangkal, dan mereka mungkin tidak bisa mendapatkannya secara tunai jika diminta. Tapi bagi keluarga Brahma, uang tunai 100 juta adalah hal biasa. Di kastil ini, tidak hanya uang tunai, tetapi segala jenis emas, perak, dan perhiasan tersebar di seluruh kastil. Saat ini, Tian Brahma turun dari lantai atas dengan piamanya. "Adik ketiga, adik-adik, sudah larut malam, apa yang kamu lakukan di sini?" Tian Brahma berjalan dengan rasa ingin tahu. Adinata memandang Tian Brahma, "Saudaraku, apakah aku membangunkanmu?" Tian Brahma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, tidak, saya baru saja bangun untuk pergi ke toilet. Saya mendengar sesuatu bergerak, jadi saya datang untuk melihatnya." "Hah? Apa yang akan kamu lakukan dengan uang sebanyak itu?" Adinata menjawab dengan jujur, "Ibu Anastasia memenangkan uang di kasino dan diculik segera setelah dia keluar. Para penculik meminta 10 juta pound kepada kami." "Apa? Penculikan? Siapa yang berani menculik mertua keluarga Brahma kita?" Tian Brahma segera menjadi bersemangat. Tian Brahma segera mengangkat telepon dan berkata, "Adinata, kamu tidak perlu menyiapkan uang tebusan. Tidak ada apapun di Inggris yang tidak dapat diselesaikan oleh keluarga Brahma kami. Beritahu aku alamatnya dan aku akan meminta Baihu untuk menyelamatkan ibu mertuamu." Chalister adalah ibu mertua Adinata. Meskipun dia, ibu mertuanya, meremehkannya dan selalu mengatakan hal-hal buruk tentang dia. Namun bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandung istrinya. Ketika Chalister menghadapi hal seperti itu, sebagai menantunya, dia ingin menyelamatkannya secara pribadi. Adinata berkata, "Tidak perlu, aku akan membiarkan King Long menyelamatkan ibu." Pada saat ini, senyuman yang sulit dipahami muncul di wajah Tian Brahma. "Kakak ketiga, apa, kamu tidak percaya aku bisa menyelamatkan ibu mertuamu dengan selamat, bukan?" "Benar, naga biru memang lebih kuat dari harimau putih, jadi biarlah naga hijaumu." Kata-kata Tian Brahma membuat Adinata, adik laki-lakinya, merasa sangat tidak nyaman mendengar kata-kata ini. King Long, macan putih dan Suzaku, dari segi usia, Tian Brahma harus mendapatkan King Long, Xuan Brahma akan mendapatkan harimau putih, dan Adinata akan mendapatkan Suzaku. Namun, Chonghai Brahma menugaskan King Long terkuat ke Adinata termuda. Meskipun Tian Brahma tidak mengatakan apa-apa, Adinata tahu bahwa kakak laki-lakinya pasti tidak bahagia dan merasa itu tidak adil. Adinata tidak ingin menyakiti perasaan kakaknya karena hal ini, jadi dia segera berkata, "Bagaimana bisa, saudara? Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak bermaksud begitu. Baihu telah berlatih di jalan lebih lama daripada King Long, dan dia memahami perilaku para penculik mereka dengan lebih baik. Kalau begitu tolong, saudaraku, biarkan Baihu menyelamatkan ibu mertuaku." Mendengar pujian Adinata terhadap Baihu, senyum normal muncul di wajah Tian Brahma. Dia mengangguk, memandang Adinata dan Anastasia, dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan memastikan bibi aman dan suara, bawa kembali." Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi dan menelepon. Adinata menepuk bahu Anastasia dan menghibur, "Istri, jangan khawatir, bawahan kakak laki-laki tertua Baihu sangat kuat dan memiliki pengalaman dalam menangani hal semacam ini. Karena para penculik ini berani memeras keluarga Brahma kami, yang menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang hebat, kalau tidak, mustahil mereka belum pernah mendengar tentang keluarga Brahma kita. Baihu seharusnya bisa menangani gangster semacam ini dengan mudah." Adinata menganalisis masalah ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Baihu, dia akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Tidak perlu mengirim King Long. Ini seperti melakukan layup 3 langkah dalam bola basket. Siswa sekolah dasar bisa melakukannya.
Jadi mengapa membiarkan pemain NBA melakukannya? Tentu saja, jarak antara Macan Putih dan King Long tidak terlalu besar. Jika itu hanya duel 1 lawan 1, pertarungan hidup atau mati antara dua orang, itu mungkin akan menjadi pembagian 50-50, dengan King Long paling banyak adalah pembagian 60-50. Apa yang membuat naga hijau lebih baik dari Macan Putih adalah kebijaksanaannya, pandangan keseluruhan, karakter, dan kemampuan super chopping dalam jarak dekat. Setengah jam kemudian, pabrik itu menjadi pabrik terbengkalai di pinggiran kota London. Hari masih gelap ketika seorang pria setinggi hampir 2 meter masuk sambil membawa tas yang berat. Orang ini adalah Bai Hu, salah satu dari 3 jenderal galak keluarga Brahma. Tingginya 1,98 meter dan berat 103 kg, serta memiliki tato di lengan dan punggungnya, memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Ada penjaga di depan pintu, dan mereka sedikit takut ketika melihat harimau putih. Tetapi mereka memiliki senjata di tangan, jadi mereka tidak takut padanya. Apakah kamu dari keluarga Brahma? Apakah kamu sudah membawa uang tebusan? Tanya penjaga kulit putih. Ada senyuman buruk di wajah Bai Hu, senyuman buruk yang hanya muncul saat dia hendak membunuh seseorang. Dia tidak berkata apa-apa dan mengambil tas di tangannya. Mencari. Salah satu penjaga kulit putih berkata kepada yang lain. Pria itu menggeledah Bai Hu dan tidak menemukan senjata apapun padanya. Masuk. Karena Bai Hu tidak membawa senjata, dia bisa dibiarkan masuk. Meskipun Bai Hu bertubuh tinggi dan tampaknya memiliki kemampuan bertarung yang baik, orang-orang di dalam semuanya memegang senjata di tangan mereka dan tidak takut sama sekali. Bai Hu masuk dengan tasnya dan menemukan Chalister dan 4 wanita kaya terikat di kursi. 4 wanita kaya terikat lainnya tidak terlihat, mereka semua adalah sekelompok wanita paruh baya yang gemuk. Namun, Chalister menjaga sosoknya dengan sangat baik. Setelah diikat, sosok baik yang dipertahankannya selama bertahun-tahun semakin ditonjolkan. Setelah salah satu penculik melihatnya, dia mau tidak mau ingin menggoda Chalister. Awalnya dia ingin menganiaya Chalister, tetapi Chalister mengatakan bahwa dia berusia di atas 60 tahun, yang membuat penculik menarik tangannya. Karena orang asing ini, apalagi anak muda yang belum pernah melihat dunia, memang tidak bisa membedakan usia orang Asia. Ketika pemimpin penculik melihat Bai Hu, dia bertanya, "Kamu membawa 10 juta pound? Bisakah tas seperti milikmu menampungnya?" Bai Hu tersenyum, "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya." Pemimpin penculik itu mendengus dingin, "Jika tidak ada 10 juta dalam hal ini, saya akan membunuhmu secara langsung." Penculik itu berjalan mendekat dengan pistol di tangannya, membuka resleting tasnya, dan melihat bahwa tas itu penuh dengan kertas bekas. Pemimpin penculik itu sangat marah. "Fuchs, kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu membodohiku." Penculik itu segera mengangkat tangannya dan ingin membunuh Bai Hu dengan satu tembakan, namun Bai Hu menyerang dengan kecepatan kilat dan meninju dada lawannya. Detik berikutnya, dia mengambil pistolnya dan membunuh lawannya. Ada lebih dari selusin orang di dalam. Saat ini, mereka semua mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke Bai Hu. Namun, Bai Hu tidak takut sama sekali. Setelah membunuh 2 dari mereka dengan 2 tembakan, salah satunya berguling dan mengambil senjata lainnya. Akhirnya, dia memblokirnya dengan mayat dan dengan cepat menjatuhkan 10 orang di ruangan itu ke tanah. Kedua penjaga di pintu juga ditembak mati dengan senapan sniper oleh orang-orang yang diatur oleh Bai Hu di luar. Tidak ada kesempatan untuk datang untuk meminta dukungan. Chalister dan beberapa wanita kaya sangat gembira. Itu mungkin. Pasti menantu Chalister yang baik yang mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita. Wow, keterampilan dan keahlian menembak orang ini benar-benar luar biasa. Chalister, menantu laki-lakimu sungguh hebat memiliki bawahan seperti itu. Chalister juga menangis dengan semangat. Bajingan Adinata ini akhirnya tidak mengecewakanku. Bab 499. Mingse Sakti berselingkuh. Chalister juga berubah dari bahagia menjadi sedih malam ini, dan suasana hatinya sangat berfluktuasi. Sekarang dia akhirnya diselamatkan, dia menangis kegirangan. Setelah Bai Hu menangani para penculik, pertama-tama dia menghampiri Chalister yang diculik dan bertanya, "Apakah Anda ibu mertua tuan muda ketiga?" Tangan dan kaki Chalister diikat, dan dia tidak bisa menyeka air matanya. Dia terus mengangguk, "Ya, Tuan, saya ibu mertua Adinata, Chalister. Terima kasih telah datang untuk menyelamatkan saya." Bai Hu tersenyum, mengeluarkan belati, memotong tali di sekitar tubuh Chalister, dan menyerahkan sebungkus tisu kepada Chalister untuk menyeka air matanya. Segera, wanita-wanita kaya itu dibebaskan satu demi satu. Beberapa orang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bai Hu. Wanita parubaya ini jarang bertemu pria setinggi Bai Hu, dan mereka sangat terkesan dengan keahliannya sekarang. Chalister bertanya pada Bai Hu, "Tuan, saya belum tahu nama Anda." Bai Hu dengan hormat menjawab, "Nama saya Bai Hu. Saya adalah bawahan Guru Tian Brahma. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan Anda atas perintah Guru Tian Brahma." "Kamu Tian?" Chalister tercengang, "Mengapa kakak tertua Adinata adalah Tian Brahma?"
Mengapa anak buah Adinata tidak datang untuk menyelamatkannya? Sialan Adinata, kamu tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkanku secara pribadi. Kupikir pria jangkung dan perkasa ini adalah pria Adinata. Callister sangat berterima kasih kepada Adinata sebagai menantunya barusan, namun kini rasa terima kasihnya langsung hilang. Aku akan membawamu keluar dari sini, kata Baihu. Baihu mengusir beberapa orang dari sini dan kembali ke London. Wanita-wanita kaya ini begitu ketakutan hingga tidak berani lagi tinggal di Inggris. Mereka segera membeli tiket pesawat dan langsung menuju bandara. Callister, sebaliknya, dibawa ke Kastil Aye oleh Baihu. Saat ini, Adinata, Anastasia, dan Tian Brahma semua sedang menunggu di ruang tamu. Pada pukul 6 pagi, Callister tiba di Kastil Aye. Tuan, misi penyelamatan telah selesai. Baihu datang dan memberitahu Tian Brahmasun. Mama, ketika Anastasia melihat Callister mengikuti di belakangnya, dia segera berlari dengan penuh semangat. Ibu dan putrinya sama-sama menitikkan air mata karena kegembiraan dan jelas sangat ketakutan. Adinata juga datang dan bertanya dengan prihatin, Bu, kamu baik-baik saja? Saat Callister melihat Adinata, dia memutar matanya ke arah Adinata, mendengus. Callister tidak terlihat baik pada Adinata dan mengabaikannya, sebaliknya, dia berjalan menuju Tian Brahma terlebih dahulu. Menghadapi Tian Brahma, Callister tersenyum dan berkata, Halo, Tuan Brahma Tian, kita bertemu lagi. Apakah Anda masih mengingat saya? Tian Brahma tersenyum, tentu saja. Anda adalah ibu mertua saudara laki-laki ketiga saya dan mertua dari keluarga Brahma kami. Kami terakhir kali bertemu di pernikahan saudara laki-laki ketiga saya. Anda sangat cantik, bagaimana saya bisa melupakannya? Ingat itu? Callister berkata sambil tersenyum, Tian Brahma, apakah ini Tuan Baihu bawahan Anda? Terima kasih banyak. Tolong kirimkan jenderal tercinta Anda untuk menyelamatkan kami di tempat yang berbahaya. Ketika saya melihat Tuan Baihu masuk sendirian dan berurusan dengan begitu banyak orang, saya sangat mengkhawatirkannya. Tian Brahma tertawa dan berkata, Bibi, kamu terlalu khawatir. Ini hanya adegan kecil. Bagi Baihu, itu mudah. Ketika saya menugaskannya, saya secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak membiarkan Bibi menyakiti sehelai rambut pun. Aku ingin tahu apakah dia yang melakukannya. Bibi, apakah kamu tidak terluka? Callister melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, tidak. Para penculik itu bahkan tidak punya waktu untuk menyerang kita. Tuan Baihu mengurus mereka dalam beberapa detik. Sungguh menakjubkan. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan hidupku hari ini. Anastasia, cepat kemari dan berterima kasih pada saudaramu. Pria itu diselamatkan oleh orang-orang Tian Brahma, jadi penghargaan tentu saja harus diberikan kepada Tian Brahma. Hal ini membuat Adinata, sang menantu, tidak merasakan keberadaannya. Jika Adinata mengirim King Long, dia juga bisa menyelamatkan Callister dengan sempurna seperti ini. Anastasia juga datang dan membungkuk kepada Tian Brahma untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, saudara. Terima kasih, saudara Baihu. Tian Brahma buru-buru berkata, Bibi, adik-adik, kamu kehilangan kontak seperti ini. Adinata dan aku adalah saudara, dan keluarganya adalah keluargaku. Adalah tugasku sebagai kakak laki-laki tertua untuk melakukan ini. Ngomong-ngomong, Bibi, kamu baru saja ketakutan. Aku sudah meminta pelayanku menyiapkan mandi mawar untukmu. Kamu bisa mandi dulu dan bersantai. Callister sangat gembira. Oh, lihat betapa perhatiannya kakak laki-laki saya. Dia bahkan menyiapkan mandi mawar untuk saya. Terima kasih banyak. Namun, aku ingin bertemu ayah Anastasia dulu. Bukankah dia juga ada di sini? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Tian Brahmadao, oh, dia mungkin belum bangun. Kami tidak ingin dia khawatir, jadi kami tidak meneleponnya atau memberitahunya tentang penculikanmu. Aku membawamu untuk menemukannya. Kalau begitu aku minta maaf merepotkanmu. Callister mengikuti Tian Brahma ke kamar tempat Ningsih Sakti berada. Namun, setelah mengetuk beberapa kali, tidak ada respon. Bukankah ayah ada di kamar? Anastasia bertanya dengan ragu. Tian Brahma memanggil para pelayan di lantai ini dan bertanya, apakah Tuan Sakti ada di kamar? Pelayan itu menjawab, dia pergi ke tempat Nonaye. Nonaye? Semua orang tercengang. Kakak perempuan Adinata tidak ada di rumah, jadi bagaimana bisa ada Nonaye? Mungkin pergi ke rumah bibiku. Adinata sudah menduga bahwa dia sudah lama melihat bahwa Ningsih Sakti memiliki perasaan terhadap bibi Adinata. Faktanya, dia datang ke Inggris kali ini hanya untuk bibi Adinata. Tian Brahma juga bingung. Apakah kamu pergi ke tempat bibimu? Callister segera menjadi bersemangat, meraih lengan Tian Brahma, dan berkata, Tian Brahma, bawa aku ke kamar bibimu. Ningsih Sakti bajingan ini pasti ada di sana. Aku bertanya kenapa dia bersikeras datang ke Inggris. Itu karena wanita. Dia belum menyerah pada Nonaye. Callister juga tahu betul apa yang terjadi antara Ningsih Sakti dan bibi Adinata lebih dari 20 tahun lalu. Dia tahu bahwa wanita yang paling disukai Ningsih Sakti saat itu bukanlah dia, melainkan bibi Adinata. Ini, Tian Brahma merasa sedikit malu. Callister meraih tangan dan lengan Tian Brahma, dan berkata dengan penuh semangat,
terlepas dari identitasnya, tolong, bawa saya ke sana. Saya berjanji tidak akan ada masalah. Saya hanya ingin melihat Mingse Sakti, hal yang tidak tahu malu. Anastasia segera membela ayahnya, Bu, tidak. Ayah mungkin ada hubungannya dengan bibinya. Oke, ayo kita lihat. Tian Brahma berjalan di depan dan sampai ke lantai pertama tempat bibinya berada. Begitu dia berjalan, dia menemukan bibinya dan Mingse Sakti berjalan keluar kamar. Keduanya berpegangan tangan, bak sepasang kekasih, dengan senyum bahagia di wajah mereka. Chalister menyaksikan suaminya berpegangan tangan dengan wanita lain dan langsung pingsan. Ketika Mingse Sakti melihat Chalister, dia sangat ketakutan sehingga dia segera melepaskan tangannya. Kian Chalister, mengapa kamu ada di sini? Bab 500. Tian Brahma dan Chalister. Mingse Sakti selalu mengagumi Bibi Adinata. Bagi seorang pria, akan menjadi penyesalan seumur hidup jika seorang pria tidak mendapatkan dewi yang disukainya ketika dia masih muda. Apalagi bagi pria seperti Mingse Sakti yang memiliki latar belakang keluarga unggul dan sukses. Di Tiongkok, wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkan Mingse Sakti? Sekarang, Bibi Adinata kebetulan berada dalam masa jendela setelah perceraian, jadi Mingse Sakti memiliki kesempatan. Ketika Chalister melihat adegan ini, suasana hatinya runtuh. Dia baru saja mengalami pelarian sempit dan diculik serta dirampok. Tapi laki-laki saya berselingkuh dengan wanita lain. Dia tidak bisa menghampiri dan menampar wanita itu karena wanita itu berasal dari keluarga Brahma dan putri Chonghai Brahma. Di sini, Chalister hanyalah tamu baru dan Bibi Adinata adalah pemiliknya di sini. Jadi, Chalister tidak punya pilihan selain mengutuk Mingse Sakti. Mingse Sakti, sayang sekali aku baru saja diculik dan masih memikirkanmu ketika aku akan mati. Kamu berkencan dengan wanita lain di sini. Aku benar-benar salah jatuh cinta padamu dalam hidupku. Setelah mengatakan itu, Chalister berbalik dan lari dengan air mata berlinang. Mama, ketika Anastasia melihat ini, dia ingin berlari dan mengikutinya, karena takut ibunya tidak dapat memikirkannya. Tian Brahma menghentikan Anastasia dan berkata, saya akrab dengan tempat ini. Saya akan menghibur ibumu. Bicaralah dengan ayahmu terlebih dahulu dan biarkan dia memahami situasinya. Melihat Chalister telah melarikan diri, Anastasia mengangguk. Chalister juga berlari tanpa tujuan. Kastilnya sangat besar dan berkelok-kelok. Jika ini pertama kalinya, dia pasti akan tersesat. Tian Brahma menemukan bahwa Chalister datang ke kamar kosong dengan pintu terbuka, masuk, duduk di tempat tidur dan menangis. Tian Brahma masuk, menutup pintu kamar, mengeluarkan tisu, menyerahkannya kepada Chalister, dan duduk di sebelah Chalister. Bibi, aku benar-benar minta maaf karena membiarkanmu melihat pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya di rumah kami. Saya minta maaf kepada Anda atas nama bibi saya. Chalister mengambil tisu, menyeka air matanya dengan sikap anggun, dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan bibimu, itu hanya Mingse Sakti, perempuan jalang yang ingin makan daging angsa dan selalu terobsesi dengannya. Sejak Mingse Sakti menikah denganku, aku tahu dia memiliki wanita lain di hatinya. Tapi, aku tidak menyangka setelah lebih dari 20 tahun dan aku melahirkan anak untuknya, dia masih memikirkan wanita itu. Aku benar-benar telah jatuh cinta pada pria yang salah dalam 20 tahun terakhir. Bahkan jika aku jatuh cinta pada seekor anjing, itu lebih baik daripada jatuh cinta pada pria jalang seperti dia. Chalister berkata dan mulai menangis lagi. Apakah Anda berada di kelas atas atau orang-orang di bawah? Mereka akan mengalami segala macam kerugian akibat cinta. Khususnya bagi wanita seperti Chalister yang tidak memiliki kekhawatiran mengenai makanan dan pakaian, ketergantungannya pada cinta semakin kuat. Saat ini, Tian Brahma tiba-tiba berkata, Bibi, jika kamu ingin menangis dan mencari bahu untuk bersandar, aku dapat membantumu. Chalister tertegun, dan air matanya tiba-tiba berhenti. Tian Brahma benar-benar membiarkannya bersandar di bahu Tian Brahma. Jika Adinata mengatakan ini, tidak akan ada masalah. Bagaimanapun, Adinata adalah menantu Chalister. Menantu itu seperti setengah anak laki-laki. Dia bisa bersandar di bahunya, memeluknya atau apalah, dan tidak akan ada masalah. Namun, Tian Brahma adalah orang luar bagi Chalister. Tuan Brahma, mata Chalister juga berubah saat dia melihat Tian Brahma. Dia selalu memiliki kesan yang baik terhadap Tian Brahma. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Tian Brahma stabil, mendominasi dan lebih bijaksana daripada Adinata. Kali ini dia diculik, dan Tian Brahmalah yang mengirim orang untuk menyelamatkannya. Dia hampir menganggap Tian Brahma sebagai penyelamatnya. Tian Brahma tersenyum dan berkata, kenapa, Bibi, ini pundakku, bukankah itu murah hati? Chalister berkata dengan mata lembut, bagaimana mungkin, Tuan Brahma, saya tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin bersandar di bahu Anda.
Saya hanya seorang wanita tua, bagaimana saya bisa memiliki kualifikasi ini? Keduanya bukan anak-anak lagi. Suasana ambigu di ruangan ini telah mencapai puncaknya dalam sekejap. Mustahil kedua orang dewasa ini tidak merasakannya. Tian Brahmawan tersenyum lembut dan berkata, sebenarnya, usia kita tidak jauh berbeda. Saya lebih tua dari Adinata, dan Anda juga seorang ibu muda, bukan? Kata Tian Brahma sambil mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai rambut Callister. Tindakan ambigu ini langsung membuat Callister tidak bisa menahan diri, dan keinginannya untuk membalas dendam setelah dikhianati langsung melonjak. Dia dan Tian Brahma saling berciuman. Castle, di ruang tamu di lantai pertama. Anastasia dan yang lainnya sedang duduk di ruang tamu menunggu. Anastasia berkata dengan cemas, mengapa ibu belum kembali? Mungkinkah kakak laki-laki tertua tidak menemukan ibu? Mungkinkah sesuatu terjadi pada ibu? Adinata menepuk punggung Anastasia dan berkata dengan nyaman, tidak, kakak laki-laki tertua telah tinggal di kastil sepanjang tahun dan sangat akrab dengan setiap tempat di sini. Tidak mungkin menemukannya. Tapi Anastasia masih mengkhawatirkan keselamatan ibunya. Dia mengkhawatirkan ibunya sejak dia mengetahui bahwa ibunya diculik. Tapi ini sudah lebih dari setengah jam. Jika kakak laki-laki tertua ingin menemukan ibu, dia seharusnya sudah selesai menghiburnya, kata Anastasia. Adinata melihat waktu itu dan merasakan ada yang tidak beres. Dia berdiri dan berkata, ayo pergi, aku akan pergi melihatmu. Tepat ketika mereka berdua bangun, mereka melihat Tian Brahma dan Callister berjalan menuruni tangga. Tian Brahma berjalan di depan, masih mempertahankan postur normalnya. Tapi ekspresi Callister agak menarik. Dia baru saja mengalami pengkhianatan suaminya. Saat ini, dia tidak lagi merasa patah hati atau kesal. Sebaliknya, dia merasa seperti terlahir kembali. Selain itu, dia terus mengibaskan rambutnya dan lebih memperhatikan citranya dibandingkan saat pertama kali tiba. Bagaimana orang yang sedang patah hati bisa peduli apakah dia cantik atau tidak? Mama, Anastasia berlari dengan cepat dan bertanya, Bu, dari mana saja kamu? Kamu baru saja membuatku takut. Apakah kamu melakukan sesuatu yang bodoh? Callister mengangguk dengan tenang. Gadis bodoh, jika ibu tahu tentang kebaikan ayahmu, dia tidak akan melakukan hal bodoh untuknya. Pada saat ini, Bibi Mingse Sakti dan Adinata juga berjalan mendekat. Mingse Sakti berkata, Callister, kamu salah paham. Saya pergi ke sana pagi-pagi sekali untuk belajar cara menanam bunga dari Nonaye. Kami tidak melakukan apa-apa. Bibi Adinata juga meminta maaf kepada Callister. Maaf, Nyonya Su, saya seharusnya memperhatikannya. Callister jelas masih sedikit marah dan mendengus, tapi tidak menyalahkan mereka lagi. Tian Brahmadao, oke, kita semua adalah satu keluarga, jangan marah. Ibu Anastasia datang ke keluarga Brahma kita hari ini. Kita harus menghiburnya dengan baik. Saya akan membangunkan kakek sekarang dan mari kita sarapan bersama. Batang. Callister tiba-tiba meraih Tian Brahma, tetapi seolah-olah untuk menghindari kecurigaan, dia segera melepaskan tangannya dan berkata, baiklah, Tuan Brahma, saya ingin mandi dulu. Bisakah Anda menunggu setengah jam sebelum menelepon kakek Anda?